Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Bang Heri kembali menyapa Anda untuk kawan-kawan pecinta ubi jalar yang tentunya hari ini sedang menyimak channel Bang Heri Petani Indonesia ya. Alhamdulillah. Nah, hari ini apa? Akhirnya Bang Heri saya ini lagi pegang gunting, dan tentunya kalau sudah urusan gunting menggunting, saya akan mengambil bibit ubi jalar saya yang hari ini akan saya tanam pada lahan yang baru yang saya buka kemarin ya. Dan ini nanti pengambilan stek batang akan saya lakukan pada bibit ubi jalar saya ini yang sudah berusia 2 bulan ya, sekaligus untuk mengurangi tingkat kerimbunan yang ada pada lahan saya ya, seperti ini. Nah, ini nanti pembibitan akan saya ambil adalah varietas Red Kasdo 1 dan juga ada varietas Red Kasdo 2 yang hari ini akan saya ambil dengan jumlah yang lumayan banyak, mungkin sekitar hampir 3.000 batang ya. Hari ini akan saya ambil bibitnya. Ini nanti ada beberapa varietas yang siap saya tanam, dan yuk kita ngambil steknya, contohnya saja yang perlu atau paling bagus untuk kita tanam pada lahan kita ya. Nah, sebelum saya pengambilan ini, saya akan menjelaskan bahwasanya varietas ubi jalar yang saya tanam atau jenis yang cocok sekali ya, karena lahan saya yang satu ini akan saya tanam pada lahan yang kurang subur. Nah, seperti ini ya. Sebaiknya saya mengambil salah satunya varietas yang bisa kita tanam pada lahan yang kurang subur atau tandus, itu adalah Red Kasdo ya. Red Kasdo 1, Red Kasdo 2. Juga ada Gemoy 1, ada Pelangi. Itu adalah salah satu atau beberapa varietas yang bisa kita tanam pada lahan tandus ya atau kurang subur. Jadi kita mainnya pada pupuk untuk pertumbuhan dan percepatan tanaman ubi jalar kita ya. Karena lahan tandus itu sebenarnya lebih mudah kita rawat untuk varietas ubi jalar ya. Apalagi kalau varietas-varietas itu yang mudah kita kembangkan dengan jalan yang cukup simpel, yaitu dengan perawatan ubi jalar kita. Nah, ini untuk tanaman ini memang istimewa banget ya. Untuk hari-hari ini Red Kasdo memang banyak dicari untuk para pecinta ubi jalar dimanapun Anda berada. Oke ya, saya ngambil lagi untuk contoh yang sudah ini ya. Contohnya kayak gini. Nah, ini adalah, walaupun batangnya melengkung, ini adalah varietas super yang perlu. Nah, ini sudah ada akar 1, 2, 3. Ini nanti kita tanam akan lebih cepat tumbuh ya. Apakah itu berlaku? Ya wajib ya, berlaku untuk semua ubi jalar ya. Biasanya saya ngambilnya yang hitungnya kita cuma ini ya, batangnya. Kalau stek batang biasanya untuk saya tanam, nah ini 1,5 jengkal ya, mungkin sekitar 20 sampai 25 cm untuk bibit yang harus kita tanam pada lahan kita. Itu tadi salah satunya. Nah, ini saya juga mau menjelaskan ya, untuk batang kedua setelah pucuk bisa ditanam juga ya sebagai indukan atau mungkin untuk tanam produksi ya. Contohnya gini ya. Nah, ini bukan pucuk ya, tapi untuk spesifikasinya kalau saya biasanya kalau mengambil yang bukan pucuk batang, nah ini saya pasti mengambil yang sudah muncul mata tunas ya, minimal 2 cm. Nah, ini sudah ada 3 cm lebih ya. Nah, ini 1, ada 2, ada 3 masih kecil. Nah, seperti ini. Ini juga, ini adalah mata tunasnya. Ini sudah kelihatan mata tunas ya. Nah, kenapa harus sudah yang ada mata tunasnya kalau kita menanam atau memilih bibit tanaman ubi jalar yang bukan pucuk ya? Tujuannya saat kita tanam, pertumbuhannya itu tidak akan kalah dengan yang pucuk seperti ini ya. Jadi walaupun bukan pucuk, kalau sudah punya mata tunas, otomatis saat kita tanam kemudian kita rawat, tunas-tunas ini langsung akan berkembang. Jadi tidak akan ketinggalan dengan yang kita tanam adalah batang pucuknya ya, seperti itu. Nah, jadi asumsi orang kadang harus pucuk itu ya boleh ya enggak ya, ya bener ya tidak.
Itu kita tinggal menyikapinya, cara memilih yang bukan pupus itu seperti apa. Kalau saya seperti ini ya, metode saya yang saya terapkan. Kalau bukan pucuk yang kita tanam, yang jelas kita harus memilih batang ini tidak terlalu tua dan sudah mempunyai mata tunas minimal 1 cm sampai 2 cm. Nah, contohnya ini. Nanti kita tancapkan, otomatis yang sudah ada mata tunas ini akan berkembang dengan cepat ya. Tapi kalau kita memilih batang ya, contohnya ya. Nah, seperti ini. Ini bukan pucuk, tapi belum punya mata tunas. Sebenarnya ini juga bisa untuk kita tanam, tapi yang jelas untuk pertumbuhannya ini nanti akan lebih lama dibanding yang batang bukan pucuk tapi sudah bertunas ya. Jadi hanya perbedaannya saat di bawah usia 1 bulan, kalau yang belum ada mata tunas itu akan kelihatan lebih lama tumbuhnya. Yang jelas masih mau menumbuhkan mata tunas dulu ya. Tapi untuk perakaran biasanya hampir sama ya. Untuk yang bertunas dari awal atau yang belum ya. Itu hanya pada fase 0 sampai 1 bulan saja untuk pertumbuhan kelihatannya lebih ya, tidak terlalu rimbun seperti yang lain. Tapi untuk perakaran sebenarnya sama saja ya. Yang jelas itu keunggulannya masing-masing dari batang pucuk di bawah pucuk itu pasti ada perbedaan. Yaitu tadi perbedaannya yang jelas saat ditanam di bawah usia 1 bulan itu akan kelihatan sangat berbeda, yaitu pertumbuhan daunnya. Yang jelas itu. Tapi untuk perakaran calon umbi itu sebenarnya sama saja ya. Mungkin yang jelas ini penjelasan saya mungkin bisa diterima juga ya. Kalau kita menanam yang bukan pucuk, usahakan satu lokasi, mungkin satu bedeng atau satu petak itu sama yang tidak ada pucuknya. Tapi kalau yang pucuk semua, usahakan ditanam pada satu lokasi biar pertumbuhan ubi jalar itu kelihatan sama ya. Karena untuk pertumbuhan ubi jalar kalau tidak sama dalam satu lokasi, kalau ada yang ketinggalan otomatis selalu akan ketinggalan dan hasilnya kurang maksimal. Jadi yaitu tadi ya, untuk penanaman ubi jalar, kalau kita menanam pucuk, kesimpulannya harus satu lokasi itu semua pucuk. Tapi kalau satu lokasi itu bukan pucuk, itu harus dikompakkan, satu lokasi itu bukan pucuk. Yang jelas untuk pemerataan tanaman juga perawatan lebih mudah, juga untuk pertumbuhan tanaman itu akan serasi. Jadi ya wis gitu. Intinya golongan A ikut A, B, B. Itu cara kasarannya ngono ya. Oke, lanjut ya. Nah, seperti ini kawan. Di pengambilan stek batang saya tidak harus yang berbentuk lurus ya. Yang tidak berbentuk lurus pun saya ambil. Yang penting masih pucuk ya, dan batang tidak terlalu tua ya. Seperti ini. Ini bisa kita tanam semuanya. Ya, untuk biasanya saya tidak melakukan pruning sama sekali ya untuk penanaman yang saya lakukan di lokasi saya. Tapi untuk pengiriman bibit ini selalu saya potong, saya sisakan pucuknya karena untuk menghindari busuknya bibit dalam perjalanan ya. Tapi sama saja ya, hasilnya bagus, tetap kita apresiasi untuk yang sudah memberikan info buat saya. Walaupun sampai lokasi daunnya sudah habis semua, tapi perakaran sudah mulai tumbuh, itu dikembangkan tetap menghasilkan bibit yang berkualitas, produksi yang melimpah. Oke, itu tadi ya beberapa metode yang saya terapkan pengambilan bibit ubi jalar untuk kita kembangkan. Nah, seperti ini. Oke, tak lanjutkan kawan. Nah, pemilihan bibit harus kita seleksi dulu ya. Kita harus bersih dari bibit-bibit penyakit ya. Contohnya mungkin penyakit keriting atau penyakit yang dalam area itu terdapat penyakit busuk batang. Kenapa harus kita pilih ya? Yang jelas kalau adanya penyakit
atau bibit penyakit yang berada di lokasi itu terjangkit penyakit busuk batang, itu yang jelas sudah terkontaminasi entah sedikit ya. Jadi daripada kita berisiko nanti saat kita tanam itu ada kegagalan terserang penyakit, itu mendingan kita ngambilnya itu yang tidak berdekatan dengan bibit penyakit yang sudah terdapat pada tanaman ya. Otomatis semua ubi jalar itu bisa terjangkit ya, tapi perbedaannya ada yang lebih tahan, ada yang tidak ya. Secara uang imun itu tidak menentu ya. Saat musimnya itu apa, ini mudah terjangkit atau tidak, itu harus kita perhitungkan, harus kita amati. Untuk ubi jalar yang harus kita pilih itu yang mana ya. Penyesuaian bibit harus kita sesuaikan juga dengan kondisi tanah, lahan, dan juga musim ya. Karena kalau musim banyaknya curah hujan, kita harus memilih jenis apa yang lebih tahan terhadap penyakit keriting. Karena banyaknya curah hujan itu biasanya akan muncul yang namanya penyakit keriting, penyakit busuk batang, busuk buah ya. Kalau busuk buah masa penghujan itu biasanya menyerangnya di bawah di atas 2 bulan ya, mendekati masa panen. Itu sudah sering terjadi untuk beberapa varietas atau mungkin semua varietas ya, karena curah hujan tinggi, panas tinggi, pergantian cuaca yang tidak menentu atau yang naik turunnya itu signifikan, itu akan menjadi penyebab datangnya penyakit yang namanya busuk buah ya. Tapi untuk busuk batang itu saya sendiri juga belum pernah ngamati secara mendetail penyebabnya apa. Yang jelas itu ada virus yang harus kita hindari saat pengambilan bibit ya. Kalau terdapat sekitar itu ada area yang kena busuk batang, itu harus kita sterilkan segera ya tanaman yang terjangkit ya. Ini banyak juga kawan yang memberikan komen di tempat saya, bahkan sampai beberapa kali setelah kena busuk batang diambil langsung ditanami, ya otomatis akan mati juga ya. Jadi kalau metode ini Bang Heri mengatasi penyakit busuk batang itu biasanya saya memakai teknik saya cabut, saya buang, tanahnya kita angkat, kita kasih kapur ya, batu kapur yang berupa serbuk, itu kita olah, kemudian kita biarkan. Mending tidak kita tanami kalau kita masih usia muda atau mungkin sampai tua ya, untuk bekas yang terjangkit penyakit busuk batangnya. Fungsinya agar bakteri juga penyakit yang ada di area tanaman yang terkena busuk batang itu tidak akan berkembang. Jadi mending tidak usah disulam atau tidak usah ditanami ulang untuk mengejar temannya atau memberikan nilai lebih. Jadi yaitu mending bekas tanaman yang terjangkit penyakit busuk batang itu jangan ditanami, biarkan aja ya. Yang penting kita kasih bisa pestisida atau mungkin lebih netralnya kita kasih garam dan batu kapur ya, serbuk yang sudah itu lebih baik, lebih efektif. Bisa juga diantisipasi dengan ditambahkan sekam arang padi ya. Arang padi itu bagus banget ya, sekaligus untuk menetralisir adanya penyakit dari sejenis jamur juga bakteri, akan menambah kesuburan pada lahan kita. Itu tadi. Oke, tak lanjutkan lagi. Nah, itu sedikit cerita cara-cara pengambilan bibit ya. Bisa kita lakukan pemilihan itu sesuaikan dengan lahan. Yang jelas lahan kita itu sangat menentukan untuk jalan. Untuk pengambilan bibit ubi jalar yang sudah sering saya lakukan dengan hasil yang baik itu harus di atas tanaman itu ditanam 2 bulan. Ini adalah lahan produksi saya. Ini tapi saya mengambil bibitnya yang ini ya, karena ini akan saya langsung tanam hari ini juga di pagi ini, mumpung tadi malam hujannya lebat ya. Jadi pengambilan saya lakukan di ini untuk yang berusia 2 bulan, ini sekitar 2 bulan beberapa hari gitu ya. Ini 1 bulan lagi agenda saya akan saya panen untuk red cashew 1 ya. Nah, hari ini memang red cashew memang sangat saya kembangkan dengan skala besar ya.
karena permintaan pasar juga lumayan tak terhingga, banyak sekali. Alhamdulillah untuk penikmat ubi jala red kasdu, semakin hari itu semakin grafiknya meningkat ya, karena memang sudah terbukti teruji rasa dan kualitas produksinya sangat melimpah dengan perawatan yang lebih mudah ya. Kelihatannya agak menjalar tapi ini tanpa ada nyakar ya, tidak berakar, apalagi musimnya panas, padahal ini musim di sini masih mau berganti ke kemarau ya, bukan sampai kemarau tapi hanya beberapa minggu sudah hujan lagi, kadang hampir tiap hari hujan. Jadi stek atau pemilihan bibit yang saya lakukan adalah tepat. Nah seperti ini. Untuk bibit yang biasa saya kirim ke luar wilayah, biasanya saya melihat estimasi pengiriman itu sampai di sana beberapa hari. Tapi kalau saya terlalu muda nanti akan rusak. Jadi saya ngambilnya agak untuk usia di atas 3 bulan lah, ya, biar tidak rusak di perjalanan. Itu aja. Seperti ini ya. Ini spek red kasdu 1 untuk hari ini yang saya tanam, akan saya tanam nanti. Untuk video selanjutnya di bagian kedua penanaman ini ya. Hari ini saya pagi ngambil, nanti siang agak bentar lagi saya akan nanam di sana pada lahan yang tandus ya. Ini spesial banget lahan ini, bisa kita tanami dengan varietas red kasdu idolaku. Produksi tinggi, melimpah, hasil manis, top, markotop. Hasil pada video yang lain sudah saya bagikan untuk Anda semuanya. Jadi jangan ragu menanam ini dengan kualitas yang super top sesuai dengan harapan kita. Oke, terima kasih ya. Hari ini saya video pendeknya 16 menit, tidak apa-apa. Untuk panjangnya nanti disambung-sambung ya. Tetap semangat untuk hari ini para petani di bulan April. Hari ini memasuki 10 April 2025. Ini tinggal 3 bulan ke depan kita tanam hari ini, panennya tanggal Mei, Juni, Juli ya. Nanti bulan Juli kita pasti panen untuk varietas yang saya kembangkan atau saya tanam di lahan tandus yang nanti pada video selanjutnya akan saya videokan lokasi saya yang penuh batu dekat tanaman bambu, lahan kurang subur, bagaimana hasilnya nanti setiap beberapa minggu akan saya videokan khusus buat Anda di lahan baru saya. Oke, terima kasih, salam tani Indonesia, moga tetap semangat, jadikan hari ini hari yang terbaik untuk Anda semuanya, memberikan nuansa yang positif untuk kita semuanya. Salam tani Indonesia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.